Again, tidak ada financial freedom. Kenapa financial freedom tidak ada? Ini pembahasannya. Ya, jadi pada usia 40 di sini dia biasanya mencapai peak income-nya. Jadi dibanding kebutuhan, income kita lebih besar, sehingga lebihnya ini mau dikemanakan? Ini yang harusnya diinvestasikan. Halo, jumpa lagi bersama saya Ibnu Nugraha di segmen yang lain, yang baru, yang sebelumnya segmen di arsitek. Kali ini di sini kita akan membahas di luar segmen terkait engineering ataupun software development ataupun dunia IT. Di sini kita akan membahas hal-hal yang sifatnya filosofi, fenomena, dan pengetahuan umum. Kita melanjutkan pembahasan kita kemarin terkait keuangan dan finansial. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang terkait finansial. Tapi disclaimer terlebih dahulu, saya bukan seorang financial planner atau expert finansial, bukan. Yang memang cuma kebutuhan saja. Saya bekerja di perusahaan finance, tapi saya tidak begitu expert di bidang finance. Pembahasan kita kali ini sangat menarik. Kenapa? Karena banyak orang yang mispemahaman terkait finansial, yaitu khususnya financial freedom. Ya, banyak dari kita atau dari orang yang ingin meraih financial freedom dalam hidupnya. Padahal financial freedom itu tidak ada. Kalau gitu, langsung kita ke pembahasan. Oke, mungkin banyak dari kita yang sering ditelepon atau bertemu dengan sales-sales asuransi yang menjanjikan kita berbagai macam kemewahan, untung yang besar, bunga yang tinggi, dan semacamnya untuk mengikuti asuransi atau investasi. Ya, semuanya bermuara pada iming-iming financial freedom. Dan kita biasanya dapat poster, kalau kita lihat webnya maupun brosurnya, kalau mereka ada brosur, berupa pemandangan rumah yang mewah, apartemen yang mewah, mobil yang mewah, kendaraan-kendaraan seperti pesawat, jet pribadi, helikopter, dan lainnya yang mewah, ya mirip dengan MLM. Kurang lebih sama, cuma mereka menawarkan investasi ataupun asuransi. Dan selalu digaungkan tentang financial freedom. Apa sih financial freedom itu? Silahkan cari tahu sendiri. Saya juga nggak tahu apa itu financial freedom. Ya, yang saya tangkap dari kata mereka bahwa kita sudah tidak lagi perlu bekerja nanti karena uang datang sendiri. Sesederhana itu mereka mengatakan tentang financial freedom. Again, tidak ada financial freedom. Kenapa financial freedom tidak ada? Ini pembahasannya. Oke, jadi tadi teman-teman, bahwa mereka datang, ya, para sales ini dengan membawa brosur-brosur terkait untung yang besar, bonus yang besar, ya, yang diilustrasikan dengan rumah-rumah yang mewah, apartemen-apartemen yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mewah. Ya. Padahal faktanya nggak ada yang seperti itu. Ya, kita mulai pembahasan teknis sedikit. Nanti kita bahas terkait kenapa sih mereka menggambarkan hal-hal seperti itu untuk menarik konsumennya. Jadi saya gambarkan sedikit grafik, ya. Di sini income grafiknya, kemudian di sini usia, ya. Siklus hidup manusia, misalnya ini umur, anggaplah ini 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, dan 60, dan seterusnya. Ya, ini level income saya nggak akan sebutkan angkanya.
cenderung umumnya beginilah siklus manusia, siklus hidup manusia, yang mana pada usia 20 tahun dia mulai mendapatkan income yang lumayan. Pada usia 30 dia mengalami kenaikan ya income-nya, dan di usia 40 di sini sebenarnya saya sudah sedikit grafiknya ya. Jadi pada usia 40 di sini dia biasanya mencapai peak income-nya. Setelah usia tersebut biasanya mulai menurun income-nya dan terus menurun sampai usia 60. Usia 60 itu usia pensiun ya. Kita bicara umumnya atau rata-rata umumnya, bukan bicara rata-rata juga. Kalau seperti ini, setiap orang akan meraih puncak income di kehidupannya pada usia 40 tahun kecenderungannya ya, dan akan terus menurun sampai usia 60 akan terus menurun. Ini siklus kehidupan yang pasti dialami umum sebagian besar dari kita. Nah, jadi kenapa kita perlu investasi? Ya, oke. Saya kasih satu layar. Ini saya ganti, jangan income. Ini boleh income, tapi ini bukan income. Ini adalah kebutuhan. Ya, saya akan gambarkan dengan garis putus-putus. Ya. Kalau kebutuhan, ya kita mulai dari usia ini sama. Sorry, begini. Nah, gini. Saya rapi dikit. Ya, kalau ini garis income dan ini garis kebutuhan. Ya. Jadi, kalau income dia seperti parabola, naik sampai puncak usia 40 kemudian turun. Tapi kalau kebutuhan dia akan terus naik. Nah, di sini ada irisan, ya, di sini irisannya. Ya. Ada dua blok, ada dua wilayah. Wilayah pertama saya arsir. Nah, wilayah yang diarsir adalah bahwa kebutuhan kita terpenuhi dengan ada income sampai usia 60 ini. Sedangkan wilayah ini ya, ada wilayah yang kelebihan. Jadi dibanding kebutuhan, income kita lebih besar. Sehingga lebihnya ini mau dikemanakan? Ini yang harusnya diinvestasikan. Jadi kelebihan ini yang harus diinvestasikan ya, diinvestasikan. Jadi kelebihan ini yang harus diinvestasikan. Nah, karena usia produktif kita sampai 60 tahun, bagaimana di usia misalnya 70 dan 80, income kita sudah nggak ada. Kebutuhan kita tetap ada, bahkan cenderung naik. Nah, inilah hasil dari investasi ini yang nanti akan mengisi, yang harusnya mengisi kebutuhan kita di usia yang sudah tidak lagi produktif. Itulah tujuan investasi yang sebenarnya, investasi hidup ya. Jadi bukan financial freedom. Begitu. Jadi ya misalnya di sini peaknya berapa? 100 juta misalnya per bulan. Maka kalau kita investasi dengan baik, maka di usia segini pun kita akan bisa tetap mendapatkan income yang setara 100 juta, atau minimal bisa
memenuhi semua kebutuhan kita sampai usia kita lanjut, begitu. Itulah tujuan investasi. Jadi tujuan investasi itu bukan untuk mencari kemewahan, bukan untuk mencari membeli barang-barang mewah, rumah mewah, apartemen mewah, bukan. Ya, nggak ada salahnya, memang bisa semua itu diraih dengan cara investasi. Tapi bukan itu tujuan investasi sih sebenarnya. Tujuan investasi sebenarnya adalah bisa memenuhi kebutuhan kita di usia kita tidak lagi produktif. Itu tujuan investasi yang sebenarnya. Syukur-syukur bisa melampaui nilainya sehingga tadi kita tetap bisa beli barang-barang yang mewah tadi, begitu. Nggak salah, ya, nggak salah. Nah, oke, ini sudah saya hapus dari sini. Jadi, kenapa sih para sales, marketing, produk-produk asuransi dan investasi menawarkan atau MLM menawarkan dengan poster-poster tadi barang-barang mewah, perempuan atau laki-laki yang muda gitu, dengan embel-embel financial freedom? Karena otak manusia itu ada namanya otak reptil, ya. Dia itu di batang otak, ya, otak reptil. Otak reptil ini adalah salah satu bagian otak yang bertanggung jawab terhadap dorongan manusia untuk ke arah yang sifatnya kesenangan, seperti makan, ya, seksual, kemudian apalagi ya, hiburan, ya, hiburan juga, ya, entertainment lah, hiburan, terus segala macamnya. Otak reptil itu istilahnya tidak pakai nalar yang panjang, tidak pakai nalar yang mendalam, ya. Makanya para sales itu bermain untuk men-trigger otak reptil. Jadi otak reptil mengambil keputusan itu nggak pakai mikir, sederhananya gitu, nggak pakai mikir, mau hayu jadi, mau hayu jadi, mau hayu jadi. Kurang lebih seperti itu. Itulah otak reptil. Makanya banyak sekali produk-produk marketing yang sebenarnya tidak terkait, tidak sesuai, ya, faktanya gitu, tapi terkadang sifatnya dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena untuk memancing otak reptil manusia, ya. Jadi kita harus lebih bijak, harus dibiasakan berpikir kritis, ya. Tidak salah atas apa yang mereka lakukan, itu semuanya metodologi dari marketing. Dan tidak salah juga kita untuk membeli hal-hal yang mewah yang memang dirasa kita layak untuk mendapatkannya. Nah, tapi ingat, kita jangan sampai meleset dari tujuan investasi itu sendiri. Saya yakin yang namanya financial freedom itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita berinvestasi dengan benar, bisa memenuhi kebutuhan kita di usia kita yang tidak lagi produktif, dan mampu membeli barang-barang apapun yang kita inginkan ketika investasi kita berhasil. Sampai di sini dan sampai jumpa lagi.